Selamat pagi semuanya, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Ya, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, lalu bisa like, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman Anda. Nah, hari ini saya akan berbagi topik mengenai bagaimana cara Anda bisa mendapatkan financial freedom atau kebebasan finansial. Anda mau nggak punya kebebasan finansial? Yang mau silahkan tulis di bawah. Mau, gitu kan? Oke, so apa sih artinya kebebasan finansial? Artinya adalah Anda bisa punya uang, ya, dan uangnya bisa berlimpah. Dan Anda artinya bilang gini, wah coach uangnya bisa banyak banget nih, bersyukur. Tentunya kita mesti bersyukur, ya, kita percaya bahwa semua itu berkat dari Tuhan. Tapi kita percaya kita juga bisa mengelola itu dan kita bisa miliki itu di bisnis kita. Kalau Anda tahu bagaimana caranya. Nah, ini saya akan kasih tipsnya supaya Anda juga bisa memiliki ya kebebasan finansial di dalam bisnis Anda. Anda mau tahu? Yuk, kita akan simak. Nah, jadi kembali kepada diagram ini ya. Ini saya belajar langsung dari Robert Kiyosaki, Om Robert ya. Saat itu saya ikut seminarnya beliau di Singapura dan saya belajar tentang bagaimana cara kita pindah kuadran. Di video saya sebelumnya saya sering sharing mengenai bagaimana orang kalau kita bekerja sebagai employee itu tidak salah ya. Tidak ada salahnya kalau kita bekerja sebagai profesional, nggak ada salahnya. Tetapi kalau kita ingin meningkatkan lagi, kalau kita ingin mendapatkan financial freedom ya atau passive income dari bisnis kita ataupun dari beberapa instrumen investasi yang kita investasikan, Anda bisa pindah kuadran. Ya, tapi tentunya untuk pindah kuadran Anda harus belajar ya. Kalau Anda ingin memiliki financial freedom ya atau kebebasan finansial, Anda harus bisa melihatnya bukan dari kacamata Anda saja atau dari mata Anda, tapi Anda harus bisa melihat dari pikiran Anda, dari mindset Anda. Anda bisa rasakan bahwa wow, saya bisa mencapai ini yang ingin saya capai dalam hidup saya, di dalam bisnis saya. Nah, jadi intinya Anda bisa pindah ke sini ya. Ini opsi. Salah nggak coach di sini? Nggak salah. Salah nggak di sini? Nggak salah sama sekali. Cuman, kalau Anda ingin lebih mengembangkan lagi, ternyata ada opsi Anda bisa bangun bisnis, ya, supaya bisnis yang Anda bangun itu bisa menghasilkan income yang Anda tidak harus ada di dalam bisnis tersebut, alias autopilot. Caranya gimana? Tentunya harus Anda bangun. Nah, ada beberapa tipe pebisnis. Satu adalah tipe pebisnis yang orangnya atau ownernya terus-terusan di dalam bisnis tersebut. Jadi dari pagi, siang, sore, malam, terus-terusan di dalam bisnis itu. Ya masih masak kue tiaw sendiri gitu kan, atau masih masak mie sendiri, ya sampai malam kadang-kadang. Atau mungkin dia terus-terusan bekerja. Artinya dia punya bisnis, menghasilkan income, yang mendapatkan uang yang banyak, tapi tidak punya waktu. Alias dia adalah sistemnya di dalam bisnis. Dia menjalankan bisnis tapi dia tidak membangun sistem di bisnisnya sehingga waktunya habis ya dan bisnisnya sangat mengandalkan ownernya. Kalau ownernya lagi rajin, bisnisnya bagus. Ownernya lagi terus-terusan semangat, ya bisnisnya maju maksudnya ya. Tapi kalau ownernya lagi mungkin saat itu kurang fit ya, kondisinya kurang baik gitu kan, bisnisnya pun berpengaruh. Jadi omset berbanding lurus dengan kesehatan bisnis ownernya. Ya maka bisnis ownernya nggak boleh sakit. Kalau sakit, wah udah semuanya berpengaruh. Karyawan tidak diurus gitu kan, bisnisnya juga menurun gitulah. Pokoknya kacau semua karena sistem bisnisnya ada di ownernya. Ada yang seperti itu. Tapi ada pebisnis yang membangun sistem dan membangun tim di dalam bisnisnya sehingga bisnisnya bisa berjalan tanpa harus ada ownernya di dalamnya bisnis tersebut. Ya, jadi tipe yang kedua adalah ownernya sama-sama punya bisnis, tapi dia membangun sistem dan membangun tim yang tepat sehingga bisnisnya bisa berjalan tanpa ownernya harus ada di sana. Anda mau jadi yang mana? Nggak ada yang salah, dua-duanya juga benar. Kalau saya suka sih coach, saya suka masak bakmi, setiap hari juga saya masak. Kalau saya nggak liatin karyawan saya juga, dia nggak jalan, saya seneng bekerja, saya seneng aktif. Ya nggak apa-apa juga. Ya, tapi bisnisnya sistemnya mengandalkan Anda gitu. Pertanyaannya mau sampai kapan Anda seperti itu terus? Ya, tapi coach saya harus liatin karyawan saya nggak bisa percaya sama orang lain. Ya nggak apa-apa. Ya, intinya terserah Anda. Itu kan bisnis Anda. Anda boleh jalankan seperti itu. Tapi Anda juga bisa punya opsi untuk jalankan bisnis dan membangun sistemnya. Sehingga Anda tidak harus terus-terusan ada di dalam bisnis Anda dan bisnisnya bisa menghasilkan income untuk Anda. Anda mau yang mana? Terserah Anda. The choice is yours. Ya, either way you are okay. Ya, Anda tentunya punya bisnis. Oke, so saya cuma kasih tahu sama Anda bahwa begini, ya. Kalau Anda membangun sistem di dalam bisnis Anda, ya, saya melihatnya begini.
Anda boleh saja menjalankan bisnis Anda dengan cara Anda sendiri, ya, dengan gaya Anda, dengan cara Anda. Pokoknya Anda semua deh, sistemnya bakalan ada di Anda juga. It's okay. Tapi ada beberapa strategi, ya, kalau Anda ingin membangun bisnis Anda, membangun sistem, ditambah tim, ya. Jadi ibaratkan kalau Anda di sini, Anda punya bisnis, ya, sudah pindah di kuadran B, dan Anda membangun sistem, ibaratnya sistem seperti jembatan, ya, jembatan menuju ke kebebasan finansial. Ya, kebebasan finansial. Nah, yaitu Anda harus membangun sistem bisnisnya dan membangun timnya sehingga Anda tidak terus-terusan ada di dalam bisnis Anda. Alias bisnisnya sudah berjalan autopilot. Dan saya sudah banyak membantu pebisnis ataupun para pengusaha yang sudah mencapai ke bisnis yang sudah berjalan autopilot. Dan saya sudah, ya, saat ini juga sedang mengcoaching banyak pebisnis yang sudah membangun sistemnya. Nah, tergantung Anda. Anda ingin punya bisnis yang seperti apa? Ingin jalankan sendiri atau ingin membangun sistem dan tim di bisnis Anda sehingga punya bisnis sistem yang bisa menghasilkan financial freedom kepada Anda, ya. Tapi tentunya ada konsekuensinya. Pasti sistem yang dibuat harus benar, tim yang direkrut harus orang yang tepat. Bukan hanya rekrut, Anda juga harus membangun mereka, ya, supaya mereka bisa terus-terusan berada di dalam kapal bisnis Anda dan mereka terusan berkembang, terusan bertumbuh gitu kan. Dan bukan hanya cuma bekerja saja. Anda harus punya sistemnya sehingga mereka juga berkembang terus di bisnis Anda. Nah, dan sistem yang dilakukan juga harus sistem yang tepat, ya. Yang berbahaya bukanlah Anda yang punya sistem, yang berbahaya adalah bukan Anda yang tahu tentang sistem yang Anda kerjakan sekarang, tapi yang berbahaya adalah kalau Anda tidak tahu sistemnya, Anda coba-coba pakai sistem yang menurut Anda benar dan Anda masukkan atau terapkan di dalam sistem bisnis Anda. Nah, itu yang bahaya. Kenapa? Bisa jadi itu yang membuat bisnis Anda berantakan. Karena Anda nggak tahu cara buat sistemnya, Anda coba-coba taruh sistem itu di bisnis Anda. Akhirnya berantakan. Contohnya, misalnya Anda punya KPI, ya, cara membuat KPI atau bagaimana caranya membuat rapot untuk karyawan. Anda coba-coba sendiri, bikin KPI sendiri. Ternyata setelah diterapkan, karyawannya malah tidak termotivasi, mereka malah kerjanya tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, akhirnya berantakan. Nah, itu dia salah satu contoh simple. Anda tahu, wah, saya harus rekrut karyawan. Ya, Anda coba-coba pakai cara sistem rekrut sendiri. Menurut Anda benar nih, ya pokoknya saya bikin iklan seperti ini. Saya lihat dari sini, benar. Saya coba. Setelah dicoba, ternyata cara rekrutnya salah. Ya, selalu orangnya tidak dites, karakternya dan sebagainya. Akhirnya Anda mendapatkan orang yang salah. Gara-gara orang yang salah, akhirnya apa? Akhirnya mereka tidak bekerja dengan benar. Anda lagi yang harus turun. Akhirnya sistemnya di Anda lagi. Kan capek. Nah, itu dia. Banyak pebisnis yang coba-coba bikin sistem sendiri dan mereka coba-coba terapin di dalam bisnisnya mereka dan dalam tanda kutip, ya, membuat bisnisnya jadi resiko, ya, untuk gagal. Sayang kan? Ya, daripada coba-coba sendiri, belajar dari orang yang sudah bertahun-tahun membantu pebisnis untuk membuat sistem. Itu lebih cepat, bukan? Ya, nah itu dia. So, bagaimana cara membuat sistemnya? Saya kasih rumus sederhana saya. Nah, saya mulai dari caranya bagaimana cara Anda supaya membuat sistem dengan mudah, yaitu dengan business flow, ya. Nah, ini gampangnya kalau Anda punya bisnis, Anda tentunya harus bagi bisnisnya berdasarkan 4 kategori. Kategori pertama adalah marketing, kategori kedua adalah sales, kategori ketiga adalah operation, kategori keempat adalah finance, dan kategori kelima adalah tim. Nah, jadi apapun bisnisnya pasti ada 5 kategori itu atau kita sebutnya 4 kaki meja. Ya, kaki meja pertama marketing, kedua sales, ketiga operation, keempat adalah finance, mejanya adalah tim. Nah, ini saya contohkan buat Anda. Apapun bisnis Anda sama seperti itu, ya. Anda punya bisnis apapun, ya. Contohnya misalnya bisnis retail lah, ya. Contohnya misalnya Anda punya toko bahan bangunan gitu ya. Nah, toko bahan bangunan Anda, marketing flow-nya gimana? Sales flow-nya gimana? Itu Anda buat flow-nya seperti apa? Contoh, marketing di toko bangunan Anda misalnya gitu kan. Orang pertama kali sebelum datang ke toko bangunan Anda, mereka ngapain dulu? Calon customer-nya. Misalnya mereka pertamanya ketik di Google, ya, toko bahan bangunan lengkap, murah, berkualitas, kota Anda, Tangerang, contohnya begitu. Ya udah, mungkin pertama flow-nya dari sana. Lalu masuk ke mana? Masuk ke Google Business di halaman pertama.
tentunya Anda harus ada di halaman pertama Google. Supaya apa? Supaya customer memilih toko Anda dibandingkan toko yang lain. Walaupun memang ada berbagai toko bahan bangunan yang lain, tapi tentunya Anda punya satu diferensiasi, ya, foto-fotonya berbeda, atau mungkin ada description yang berbeda, ulasan yang berbeda, review yang berbeda, sehingga calon customer memilih toko Anda. Ini flow yang kedua. Setelah itu masuk ke mana? Oh, masuk ke websitenya Anda. Anda punya website. Ya, landing page juga boleh. Di situ Anda bisa tuliskan, ya, spesialisasinya toko Anda apa, diferensiasi toko Anda dibanding yang lain apa. Masuk ke flow berikutnya. Lalu setelah itu apa? Setelah itu mungkin orang bisa lihat, oh begini. Lalu masuk ke WA. Nah, itu contoh simpelnya begitu. Jadi namanya marketing flow. Ya, Anda punya toko bakmi, sama juga, ya, mulai marketing flow seperti itu. Tapi setiap bisnis pastinya punya marketing flow yang berbeda. Nah, ini kalau marketing flow-nya dari Google. Tapi kalau marketing flow-nya dari offline gimana, Coach? Ya, mungkin mereka lihatnya dari spanduk dulu. Atau mungkin Anda masuknya dari, misalnya Anda punya toko bakmi, gitu kan, atau Anda punya salon, gitu kan, atau Anda punya, apalah, bisnis yang di perumahan. Ya udah, mungkin masuknya dari brosur. Orang taunya dari brosur. Brosur kemana? Step-stepnya seperti itu. Masuknya begitu. Atau Anda punya bisnis digital, sama, flow-nya seperti apa. Ya, atau mulai dari marketplace dulu boleh. Jadi tergantung bisnis Anda, flow-nya dari mana. Lalu setelah marketing masuk ke sales. Tadi kan diterusin nih. Misalnya di sini terakhirnya di WhatsApp, ya. Nah, WhatsApp kemana? Oh, WhatsApp ternyata ada customer service Anda yang bales. Cara balesnya gimana? Script salesnya seperti apa? Dari situ kemana? Oh, dari situ dijelaskan produknya begini-begini. Anda punya e-katalog, Anda punya profile, Anda punya menu-menu, gitu kan, dan sebagainya lah. Di sini ada penawaran, ada offer. Lalu di sini mungkin deal. Ya, nah, ini namanya flow. Jadi di setiap flow ini Anda bisa membangun sistem bisnisnya Anda. Supaya apa? Supaya di setiap flow ini sudah berjalan auto. Jangan semuanya saya, Coach. Ini saya. Di sini juga saya. Ini juga saya. Ini juga saya. Jadi semua flow-nya saya semua. Bayangkan kalau bisnis Anda, semua flow-nya ada di Anda. Tadi yang saya bilang, sistemnya ada di Anda. Jadi kalau sistemnya di Anda, bagaimana bisnisnya bisa berjalan autopilot? Ya, bagaimana Anda bisa mendapatkan income atau penghasilan yang pasif dari bisnis Anda sendiri? Karena semuanya Anda yang kerjain. Nah, kenapa Anda tidak membangun sistem saja, gitu kan? Ya, jadi salah satunya mulainya dari flow. Banyak step-step lainnya yang tentunya kalau Anda inginkan di bisnis Anda membangun sistem, dan bukan hanya sistem, tapi membangun tim, sehingga bisnis Anda bisa berjalan by system, dan timnya juga bekerja dengan optimal, sehingga bisnisnya bisa menghasilkan cash flow dan income yang masuk, dan uangnya bisa bekerja untuk Anda, bukan Anda yang bekerja untuk bisnis, bekerja untuk uang, gitu kan? Nah, itu poin saya, ya. So, kalau saya kasih kesimpulannya begini, ya. Yang pertama adalah Anda bisa, satu, Anda punya bisnis. Anda loncat kuadran dari self-employed ke punya bisnis. Tapi pilihan pertama Anda punya bisnis Anda sendiri yang kerjain. Semuanya Anda. Ya, waktunya Anda tukarkan yang paling mahal, waktu kan yang paling mahal. Anda menukarkan yang paling mahal untuk dapetin yang paling murah. Boleh nggak? Boleh. Kalau Anda suka, Anda punya passion, Anda memang merasa, Anda believe Adalah Superman-nya, jalankan aja sendiri. It's okay, nggak ada yang salah. Tapi ada pilihan kedua, yaitu Anda bangun sistem di bisnis Anda sendiri. Ya, bagaimana supaya bisnis Anda bisa menghasilkan income, cash flow. Ya, bukan hanya income cash flow saja, tapi juga nantinya bisa menghasilkan time freedom. Anda bisa punya waktu, ya, dan waktunya Anda tidak harus ada di bisnis terus, alias autopilot, yaitu bangun sistemnya dan timnya. Itu pilihan kedua. Boleh nggak? Bisa nggak? Bisa. Ada nggak di Indonesia yang seperti itu? Banyak sekali. Bisnis-bisnis yang berjalan by system dan timnya bekerja dengan bagus, optimal, ya, ownernya nggak ada di sana. Banyak. Coba aja Anda lihat kanan kiri. Banyak. Pilihan kedua. Pilihan ketiga. Aduh, Coach, saya nggak tahu bangun sistem, bingung caranya. Ya udah, beli aja waralaba atau beli aja franchise. Tapi hati-hati. Tidak semua franchise bisa membuat bisnis sistem Anda bisa menghasilkan financial freedom. Nggak semuanya. Mungkin memang betul secara produk bagus, tapi apa marketing strateginya tepat. Banyak juga yang ada beberapa franchisee yang saya kenal, mereka pun tidak mendapatkan financial freedom. Mungkin awal-awal saja. Nah, ini pun harus Anda bisa mengelola franchise-nya. Beli franchise adalah Anda beli sistemnya, tapi bisa jadi beli sistem produknya, bukan sistem bisnisnya. Jadi kalau Anda nggak ngerti juga, ya bahaya juga punya franchise, gitu kan? Atau pilihan keempat, MLM. Bagus juga. Jadi Anda belajar caranya bagaimana supaya Anda bisa mengelola, dan Anda bagian dari sistemnya, Anda tahu bagaimana sistemnya, dan Anda belajar bagaimana cara memimpin tim, memimpin orang yang dengan berbagai macam karakteristik. Di sini pun Anda bisa mendapatkan
passive income. Nah, jadi beberapa tipe bisnis ini bisa Anda lakukan, tergantung Anda maunya yang mana. Anda mau yang nomor 1, silahkan. Mau nomor 2, boleh juga. Nomor 3, nomor 4, boleh. Tapi terserah Anda. Ya, yang Anda fokuskan apa sekarang? Apa yang matters most in your business? Apa yang sangat penting dalam bisnis Anda, dalam hidup Anda? Ya, kalau Anda mau tipe kedua, boleh. Belajar bangun bisnis sistem. Saran saya, Anda pikirkan yang terbaik, yang mana? Ya, semuanya ada konsekuensinya tentunya. Ya, tapi kalau saya milih nomor 2. Kenapa? Because this is my business. Dan saya yang paling tahu bisnis saya. Dan kalau saya tahu bagaimana cara bikin bisnis sistemnya dan timnya di bisnis saya, itu yang akan membuat saya semakin meningkat terus. Dan saya tidak perlu ada dalam bisnis saya sendiri. Bahkan bisnis saya menghasilkan financial freedom buat saya dan juga time freedom buat saya. Oke, so pilihannya ada di Anda sendiri. Take care, salam semangat, salam positif, dan salam pengusaha.